Akhirnya sampai juga di Indonesia, negara tercintaku ini. Setelah kamu mengetahui sistem ekonomi negara-negara yang kita kunjungi di video sebelumnya, kamu pasti bertanya-tanya, kalau negara kita ini menganut sistem ekonomi apa ya? Apakah negara kita memakai sistem liberal, sistem komando, atau campuran dari keduanya? Oh, aku ingat. Waktu itu aku dijelaskan oleh guruku tentang sistem ekonomi di Indonesia. Guruku menerangkan menggunakan buku ekonomi kelas 10 karangan Nur Cahyaning Tias. Di buku ini dikatakan bahwa Indonesia itu memakai sistem ekonomi Pancasila loh. Sistem ini memiliki karakter unik yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kamu tahu kan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1-4. Nah, karakteristik sistem ekonomi Pancasila itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1-4 ini loh. Guruku menerangkan bahwa bunyi ayatnya seperti ini. Di ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian negara itu disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Terakhir di ayat 4 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Landasan-landasan perekonomian inilah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi. Lihat itu, ada dua pengusaha yang sedang melakukan penandatanganan kontrak. Pengusaha tersebut ternyata sedang melakukan kerjasama. Yap, dalam sistem ekonomi Pancasila ini, kerjasama lebih penting dibanding persaingan. Karena persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan monopoli. Kamu bisa lihat, semua orang di sana sedang bergotong royong membersihkan pantai. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pantai lebih bersih, sehingga menarik wisatawan datang. Mereka menerapkan dasar kekeluargaan dan gotong royong agar tercapai kemakmuran bersama. Nah, itulah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh perekonomian di negara kita. Sekarang kamu sudah tahu kan sistem ekonomi di negara kita? Sampai di sini dulu ya perjalanan kita melihat berbagai sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya.